Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab At-Takrib yang dikarang oleh Imam Abu Suja. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang kitabun nikah dengan sub pembahasan hak asuh anak bagi seorang keluarga yang bercerai. Faslun fi ahkamil hadanah. Pasal yang menerangkan hukum-hukum tentang pemeliharaan. Faslun ay hadza faslun, adapun ini adalah fasal. Wa idza faraqa, apabila memisah ar-rajulu, siapa orang laki-laki, zaujatahu, pada istrinya, walahu, dan itu bagi laki-laki, minha, dari perempuan itu, waladun, adapun anak, fahiyah, maka adapun zaujah, yakni perempuan yang dicerai tadi, ahak, lebih berhak bihadanatihi, dengan memelihara anak, ila sab'in sinina, sampai umur 7 tahun. Summa yukhayyaru, maka kemudian diminta oleh milih siapa anak yang umur 7 tahun, baina abawaihi, antara kedua orang tuanya, anak yang umur 7 tahun. Fa ayyuhuma, maka adapun laki-laki dan istri, yakni ibu dan bapak, ihtaroh, memilih siapa anak yang umur 7 tahun, sulamah, diserahkan anak, ilaihi, pada ayyuhuma, antara bapak dan ibu. Wa syara'itul hadanati, dan adapun syarat-syarat hak untuk memelihara anak, sabun, ada 7. Al-aqlu, 1, mempunyai akal. Wal hurriyatu, dan nomor 2, merdeka. Wad dinu, dan punya agama. Wal ifatu, dan punya ifah, yakni orang yang bisa melaksanakan agamanya dengan baik, punya akhlak yang mulia. Wal amanah, dan amanah. Wal iqamatu, dan melaksanakan kewajiban. Wal iqamatu, dan iqamah, tidak bepergian, bertinggal tetap. Waluhu, dan lepas, bebas, min zaujin, dari suami lain. Ini bagi perempuan. Fa ini talah, apabila hilang, cacat, syartun, syarat, minha, dari yang 7, sabatot, maka gugur hak hadona, hak memelihara. Jadi sih menyatakan faslun fi ahkamil hadanah. Maka di sini akan membahas tentang hadanah. Apa hadanah itu? Wa huwal jamu. Disebut lambung. Lambung hadanah. Kenapa disebut begini? Karena orang itu lidomil hadanah. Lidomil hadinati atifla ilaihi. Jadi karena bayi itu kalau digendong diletakkan dikit dekat tabung itu, dekat lambungnya itu. Kemudian berusaha apa katanya? Bintuman istakillu bi amri nafsihi.
amma yu'dihi li'adami tamyizihi katiflin wa kabirin wa majnunin. Tapi menurut syarat yang dimaksud hadonah itu adalah menjaga, melayani orang yang tidak bisa ngurusin urusannya sendiri. Kalau dia dibiarkan maka hidupnya sengsara. Jadi artinya apa? Melayani orang yang tidak bisa ngurusin sendiri. Di mana kalau dia tidak diurusin maka akan melahirkan kesulitan. Bisa jadi karena terlalu kecil atau karena terlalu tua. Itu disebut namanya hadon. Sekarang pembahasannya. Wa idza faraqa ar-rajulu zawjatahu wa lahu minha waladun fa yahaqqu bi hadanatihi ila sab'i sinina. Kalau ada seorang laki-laki menceraikan istrinya dan dari istrinya itu mempunyai anak, maka anak tadi itu yang paling berhak untuk mengasuhnya, yang paling berhak untuk peliharanya itu adalah ibu daripada anak itu. Ibu daripada anak yang istrinya si laki-laki tadi. Sampai kapan? Sampai umur 7 tahun. Setelah 7 tahun apa kata? Summa yukhayyaru baina abawayhi fa ayyuhuma tara sullama ilaihi. Setelah umur 7 tahun, maka bayi itu ditanya, kamu milih ibu atau milih bapak? Mana yang dipilih oleh anak itu, yang anak itu diserahkan. Oh ternyata dia milih saya dengan ibu. Nah itu berarti dengan ibu. Ternyata ibunya judes kurang, bapaknya bagus, diberi uang terus. Nah ikut bapaknya, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, ibunya baik, lembut, perhatian, bapak tanya. Setelah disuruh milih-milih ibunya, maka berarti bayi itu diserahkan kepada ibunya. Kalau konteks Indonesia dibawa ke pengadilan, ini hak asuh anak itu siapa? Cuma kalau dia masih di bawah umur 7 tahun, langsung diberikan kepada ibunya. Tapi kalau setelah dia umur 7 tahun dipanggil sama umur SD, umur SMP dipanggil, kamu mau ikut ibu atau ikut bapak? Oh saya ikut ibu, ya udah harus diberikan kepada ibunya. Oh saya ikut bapak, silakan kepada bapaknya. Nah kemudian hak memelihara itu pada umumnya ada 7. Bisa mengena pada suami atau anak pada istri, tapi lebih banyak juga mengena ke istri. Yang pertama itu perempuan itu berhak untuk memelihara itu mempunyai akal, mempunyai akal. Kalau gila dia tidak boleh. Ya. Walaupun tidak menerus, gila ingat, atau ingat gila, itu tidak berhak untuk memelihara anak, baik itu ibu maupun bapak. Yang kedua apa? Wal hurriyatu merdeka. Merdeka. Kalau sekarang sudah merdeka semua, nggak ada budak sekarang. Kemudian ada apa? Wadinu, orang punya agama. Artinya apa? Dia mengerti agama dan melaksanakan ajaran agama. Kalau ada seorang perempuan itu fasik, dia tidak berhak untuk pelihara anaknya. Atau si suaminya yang fasik tidak berhak untuk pelihara anaknya. Karena anaknya ikut fasik, ikut meler juga. Kemudian wal infatu, yang keempat infak. Dia bisa menjaga anak yang baik. Apa wal amanah tuh ya, tadi kan wal infatu ya. Wal amanah. Dia amanah, bisa melaksanakan tugas seorang ibu, melaksanakan tugas dengan baik. Bapak melaksanakan tugas dengan baik. Yang kelima apa? Harus amanah. Kemudian yang keenam buat iqamatu, dia bertinggal tetap. Yang maksudnya kau boleh tak jalan dengan romat, kau boleh tak jalan. Ini tadi saya katakan karena maksudnya kau dia punya tempat tinggal tetap. Ada yang pindah-pindah, nomaden. Sekarang ada di Lumajang, besok ada di Surabaya, besok lagi ada di Jakarta. Mana rumahnya? Nggak ada rumahnya. Dia pindah-pindah, itu tidak berhak. Coba dia punya rumah, tapi sering bepergian karena melaksanakan tugas, ya boleh.
Tapi selama di rumah dia pergi tugas, maka ada orang yang ngeromat, siapa saya ambil ngakak. Yang ketujuh, wal hulu, ini bagi perempuan. Wal hulu min zaujin, si suami, si istri tidak kawin lagi. Nah, kalau ternyata itu bayi, punya bayi umur setahun, lalu setelah cerai si istri kawin lagi, maka dia tidak punya hak untuk memelihara anak. Kalau fikir begitu. Anak umpamanya sudah umur 10 tahun, umur 12 tahun. Atau umur 8 tahun. Boleh milih, ternyata dari ibunya, ternyata ke ibunya kawin lagi, maka hak asuh sudah gugur. Maka diberikan pada bapaknya. Jadi kesimpulannya begitu. Orang tua itu punya kewajiban untuk pelihara anaknya. Karena kalau ada kasus seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan di pernikahan itu menghasilkan anak, yang punya hak asuh itu siapa? Maka kalau anak itu yang dimiliki itu belum umur 7 tahun, maka otomatis yang punya hak asuh itu adalah ibunya. Tapi kalau di atas umur 7 tahun, anaknya itu ditawan mau kumpul dengan siapa? Kalau dia memilih ibunya, ya berikan pada ibunya. Kalau memilih bapaknya, berikan pada bapaknya. Kemudian hak-hak untuk asuh itu, hak hadonah itu ada 7. Satu itu akal, yang kedua itu merdeka, yang ketiga dia agama, dia beragama Islam. Yang ketiga punya akhlak, yang keempat punya akhlak yang mulia, yang kelima melaksanakan amanah dengan baik, yang keenam dia bertempat tinggal dan bertinggal tetap. Jadi menetap di suatu tempat atau apa bahasa kita. Terus kemudian yang ketujuh itu dia sebagai perempuan tidak menikah lagi. Kalau syarat yang 7 ini ada yang kurang, maka hak asuhnya gagal, gugur. Inilah kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.